Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penyebab Konflik Keluarga. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan beberapa ayat saja. Penyebab konflik keluarga. Kejadian pasal 3 ayat ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan juga kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka lalu aku memakannya." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar tentang konflik yang terjadi dalam keluarga dan bagaimana cara menyelesaikannya dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Kalau ditanya di mana awalnya permulaan terjadi konflik keluarga, terjadi konflik keluarga dimulai semenjak manusia diciptakan oleh Allah, diberikan semua yang terbaik oleh Allah, khususnya kepada Adam dan Hawa. Di sanalah tatkala semua yang terbaik yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, di sanalah terjadi yang namanya konflik keluarga. Karena konflik keluarga terjadi setua penciptaan manusia, yaitu dari mulai Adam dan Hawa. Di sini terjadi konflik. Dampak dari konflik itu kita melihat bahwa hubungan Adam dan Hawa menjadi rusak. Hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan pun menjadi rusak. Dan disinilah juga dimulainya berbagai macam jenis-jenis dosa turunan dari dosa yang dilakukan yang terjadi dalam konflik keluarga. Kalau kita tanya sebetulnya apa induk nenek moyang daripada konflik keluarga ataupun dosa dalam keluarga dan dosa dalam dunia ini, maka kita boleh mengatakan sumber daripada dosa itu adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Jadi kalau kita itu sudah ada bibit-bibit ketidaktaatan, maka segala dosa-dosa yang lain itu akan mengikutinya dan segala dosa-dosa lain itu akan dilakukan. Kita melihat ketidaktaatan baik dari Adam maupun dari Hawa. Adam tidak taat kepada Tuhan karena mereka berdua sangat tahu, "Janganlah engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ketika engkau memakannya, engkau akan mati." Namun Adam memakannya. Kemudian Hawa pun juga memakannya. Dua-duanya sangat tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena sewaktu Tuhan memberikan perintah, "Janganlah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu Tuhan sampaikan kepada mereka berdua. Jadi penyebab konflik keluarga adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Kalau sudah tidak taat kepada Tuhan, maka manusia itu tidak akan juga taat kepada aturan-aturan lain sekalipun baik yang ada dalam dunia ini. Yang kedua, setelah ketidaktaatan Tuhan, ini adalah sumber utamanya. Ada dosa turunan berikutnya, yaitu membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Apa bukti daripada membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain? Apa yang dikatakan oleh Adam? "Aku tidak salah." Yang salah itu karena perempuan itulah yang menyuruh. Dia menyebutnya perempuan itu yang menyuruh. Jadi selain ketidaktaatan, yang utama adalah dia merasa tidak bersalah, kemudian dia menyalahkan orang lain. Atau kalimat lainnya adalah membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Sewaktu Tuhan tanya juga kepada Hawa, "Mengapa engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu?" Maka polanya sama. Apa yang dilakukan oleh Adam itu juga yang dilakukan oleh Hawa. Apa yang dikatakan oleh Hawa? "Karena ular itulah yang membujuk aku, maka aku memakannya." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa itulah maka berkat Tuhan itu menjauh dari mereka berdua. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dengan malaikat serafim yang membawa pedang. Mereka tidak diizinkan lagi ada di tempat itu.
Karena tempat itu adalah sesungguhnya tempat di mana kekudusan Allah dijunjung, kebenaran Allah itu ditaati, perintah Tuhan itu diikuti, bukan kemudian dilanggar, bukan kemudian diberontak, bukan kemudian untuk dilakukan hal yang berbeda. Tuhan meminta A, kita melakukan B. Tuhan menyuruh kita ke utara, kita ke selatan. Tuhan meminta kita ke barat, kita pergi ke timur. Itu adalah ketidaktaatan. Kalau kita boleh berkata, kenapa harus selalu taat kepada Tuhan? Ada yang pertanyaan demikian, kenapa Tuhan itu otoriter? Kan boleh-boleh saja berbeda pendapat. Kalau Tuhan mengatakan A, bukankah saya boleh mengatakan B? Itu namanya demokrasi. Mengapa Tuhan itu otoriter? Mengapa Tuhan itu memaksakan kehendak? Harus selalu kehendak Tuhan yang harus saya taati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan, bukan berbicara tentang demokrasi, hak berbicara, hak memutuskan antar manusia. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan manusia. Dan juga ingat baik-baik sahabat seperjalanan, sewaktu Tuhan meminta kita dengan penuh ketaatan menjalankan perintah dan firman-Nya, pada prinsipnya adalah untuk keselamatan kita, untuk kekudusan hidup kita, supaya kita tidak terjatuh dalam dosa, supaya semua yang baik yang berasal dari Allah itu tidak hilang pada diri kita. Kita tahu dengan jelas setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena ketidaktaatan apa yang terjadi? Sebuah yang indah di dalam diri Adam dan Hawa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kan hilang. Mereka tidak lagi bisa menikmati yang namanya Lazarus. Dari sanalah kemudian apa yang hilang? Yaitu hilangnya kekudusan hidup. Setelah ketidaktaatan, apa yang terjadi pada keturunannya, yaitu pembunuhan. Keinginan untuk saling menghilangkan, keinginan merasa ingin menjadi orang yang paling benar, keinginan selalu ingin menjadi orang yang menjadi pusat perhatian. Tidak, seakan-akan tidak hanya Tuhan yang boleh disembah, maka aku pun juga meminta semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini harus menyembah aku, harus taat kepadaku. Itulah, tatkala kita tidak taat kepada Tuhan dalam konflik keluarga, maka kita hanya akan meminta semua orang di dalam anggota keluarga hanya taat kepada kita. Pada posisi itulah kita sedang menempatkan diri kepada menjadi Tuhan pada diri sendiri. Sehingga ketidaktaatan kepada Tuhan akan masuk ke dalam dosa berikut, yaitu kita berbuat dosa karena kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan. Yang kalau kita berkata tidak boleh dibantah, kalau kita memerintah tidak boleh dilawan, semua orang harus tunduk kepada kita, semua orang harus sujud kepada kita, dan semua orang harus menyembah kepada kita. Kita sedang memposisikan diri sebagai Tuhan. Pada saat itulah maka kita merasa diri sebagai yang paling benar, dan kalaupun ada kesalahan, itu orang lain yang salah dan saya tidak pernah salah dan saya selalu benar. Tatkala sikap-sikap buruk seperti ini, ketidaktaatan kepada Tuhan, saling membenarkan diri satu dengan yang lain, saling menyalahkan kepada yang lain, maka di sanalah kita melihat konflik keluarga akan menghasilkan berbagai macam kesusahan-kesusahan yang lebih berat daripada konflik itu sendiri yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kalau rumah tangga kita bermasalah, kita berjanji dan berdoa, Tuhan, aku akan buang jauh-jauh konflik dalam keluarga dengan cara aku taat kepada Tuhan sepenuhnya, aku mengakui kesalahanku, aku memperbaikinya, dan aku mau terus hidup benar seluruh anggota keluarga di dalam terang kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari ini mengingatkan kami tentang penyebab-penyebab konflik dalam keluarga. Rukunkan keluarga kami Tuhan di dalam terang firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.